Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Siang ini cukup terik. Di sebuah rumah joglo, terdengar perdebatan yang belum juga usai. Adalah Markise yang ngotot agar rumah peninggalan Eyang Buyut itu tidak dibongkar maupun direnovasi. Sedangkan Hartoyo, adik satu-satunya, memiliki pandangan tersendiri. Karena sedang banyak duit, dia ingin membongkar rumah tersebut, yang nantinya akan dibongkar total, lalu dibangun 2 rumah baru untuk anaknya. Sementara ibu mereka meninggal setahun yang lalu, rumah itu dibiarkan kosong tanpa penghuni. Keduanya memilih tinggal di kediaman masing-masing. Hingga hari ini, saat diadakan acara mendak pisan sang ibu, mereka mulai membahas masa depan rumah tersebut. Hartoyo mengungkapkan bahwa anaknya mau jika tinggal di sana, sehingga dia memutuskan akan membuat bangunan baru masa kini dan membongkar total rumah lama itu. Tapi Markise mempunyai pandangan lain. Dia ingat betul pesan dari nenek maupun orang tuanya, jika rumah tersebut harus dirawat dan dilestarikan. Karena ada satu hal mistis yang menaungi, jika sampai rumah dibongkar, maka akan ada musibah yang terjadi. Bukan hanya bagi keluarganya sendiri, tapi warga sekitar juga akan terlibat. Memang, baik nenek maupun orang tuanya tidak memberi alasan pasti. Tapi Markise yakin, ucapan tersebut pasti benar. Atas dasar itulah Markise berani berdebat dengan adiknya, meskipun dia bukan ahli waris atas rumah tersebut. Ngene wae, Har. Lemahku kae ijoli karo dadah iki. Gawe omah ning kono. Omah iki ben aku sing ngurusi. Ucap Markise menawarkan. Hartoyo tersenyum, lalu dia menjawab tetap pada kehendaknya. Selain itu, pembagian harta warisan sudah dilakukan sejak ibu mereka masih hidup, sehingga tidak mungkin dia bertukar tanah. Meski sudah dijelaskan dengan cara apapun, Hartoyo tetap teguh pada pendiriannya. Dia menyuruh agar sang kakak tidak usah khawatir, karena dia mempunyai cara tersendiri untuk melakukan keinginannya. Dia akan melibatkan seorang spiritualis hebat saat pembongkaran nanti. Selain itu, dia juga akan melakukan tahlil dan manakib di bekas reruntuhan. Sehingga tidak mungkin jika hal buruk akan terjadi. Menurutnya, tidaklah mungkin jika leluhur mereka menurunkan bencana bagi anak cucu. Dan debat siang itu diakhiri dengan diamnya Markise. Dia merasa tidak punya hak lagi untuk melarang. Karena memang tanah dan rumah tersebut sudah menjadi milik Hartoyo, adiknya berhak melakukan apapun. Yang dia lakukan hanyalah memberi perhatian kakak terhadap adiknya. Tapi dia tetap merasa was-was setiap kali teringat akan pesan dari nenek dan orang tuanya. Kini dia berharap agar semua berjalan dengan baik dan tidak berdampak pada hal buruk di kemudian hari. Semua material bahan bangunan sudah berada di lokasi rumah. Para tukang bangunan dan tukang kayu juga sudah berada di sana. Hartoyo sudah mencari hari yang tepat untuk mulai membongkar rumah lama dan mendirikan rumah yang baru. Pagi itu, sebelum melakukan pembongkaran, semua melakukan selamatan di dalam rumah. Dengan dibantu seorang pemuka agama, dimulailah acara tersebut. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara ledakan seperti gemuruh geledek. Padahal hari sangatlah cerah,
apalagi saat itu sedang musim kemarau. Semuanya saling pandang tanpa berani berkomentar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tokek bersahutan dari setiap sudut rumah. Sungguh suatu yang tidak wajar, karena tidak biasanya hewan tersebut bersuara di jam segitu. Seusai doa bersama, pembongkaran rumah pun dimulai. Di saat itulah Markise datang bersama Doni, cucunya. Dia pandangi setiap orang yang bekerja, yang dimulai dari penurunan genteng. Dia terkejut bukan kepalang saat melihat sosok seperti tokoh pewayangan melintas di atas genteng paling atas. Sosok berwujud semar itu berjalan perlahan di awang-awang. Melihat kejanggalan tersebut membuat Markise merasa panik. Dia takut jika pesan sang nenek benar-benar terwujud. Madang riyen, Mbak Yu. Teguran iparnya membuat dia tersentak. Dengan gemetar, Markise menjawab kalau sudah makan tadi. Dia justru menyuruh Doni agar ikut makan bersama Hartoyo. Pembongkaran rumah hari itu berlangsung tanpa kesulitan. Hanya saja belum terselesaikan, karena warga yang ikut gotong royong hanya sedikit. Masih tersisa 4 tiang utama beserta belandarnya, termasuk tatanan tumpang sari di tengah. Biasanya untuk pembongkaran tiang utama itu harus disediakan sesajen khusus, termasuk doa yang khusus pula. Hal itu pun dilakukan oleh orang yang paham betul dengan ilmu kebatinan. Diyakini, dalam pembangunan rumah joglo juga tidak sembarangan. Orang zaman dulu memakai ritual khusus sebelum memulainya, terutama saat pemasangan 8 tiang utama. Malam itu, Markise tidak bisa tidur. Cuaca yang biasanya dingin karena musim kembang kapuk berubah sangat panas baginya. Lain hal dengan Subari, suaminya. Tidur sangat lelap dengan berselimutkan kain sarung. Pikiran wanita itu masih menjurus pada rumah masa lalunya. Di sana buyut, nenek, ibu, dan dirinya sendiri dilahirkan serta dibesarkan. Keluarga turun-temurun yang seharusnya melestarikan, tapi harus hilang di masanya. Hartoyo dengan egois merubuhkan rumah adat itu. Markise keluar kamar, lalu berjalan perlahan di pelataran. Dia hirup udara malam, berharap mampu menghilangkan kegundahan hati. Namun masih saja tidak mampu membuatnya tenang. Dipandangi seluruh hunian langit, terlihat bintang-bintang berkelip bertebaran. Tampak pula kelelawar dan burung malam saling bersimpangan, padahal malam sudahlah larut. Sayang, keindahan malam itu tidak juga mampu membuatnya tenang. Saat dia menghirup udara dalam-dalam, keadaan yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Semua dimulai dari gemuruh angin yang tiba-tiba datang. Disusul kemudian dengan munculnya suara berisik yang semakin lama semakin terdengar jelas. Kegaduhan itu membuat Markise beranjak ke jalanan untuk melihat ada apa sebenarnya. Dia pun terkejut bukan kepalang, karena tidak nampak ada seorang pun. Baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, hanya sepi yang terlihat. Tapi suara yang tidak jelas bahasanya itu terdengar sangat riuh. Gusti, isyarat nopo niki Gusti? Gumam Markise diliputi kecemasan. Saat dia hendak kembali ke dalam, suara berisik itu lenyap dengan sendirinya. Tapi kali ini berganti dengan sesuatu hal yang sangat menyeramkan, yang membuat dadanya bergemuruh cepat saking ngerinya. Jelas sekali di keremangan, dia melihat sebuah keranda melayang di udara. Sedangkan 6 pemandunya berjalan di atas awang-awang. Semua pemandu tersebut adalah sosok wanita dengan memakai jari yang berambut panjang terurai, sehingga tidak terlihat dengan jelas wajah mereka. Inilah pertama kalinya Markise menemui sesuatu yang gaib di dalam hidupnya. Meski gemetaran, namun dia mengikuti kemana arah keranda itu pergi. Tanpa sadar, dia melangkah meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terbuka. Matanya terus memperhatikan kemana keranda itu mengarah. Hingga tanpa terasa, dia berjalan cukup jauh.
Dan betapa terkejut Markise saat melihat keranda tersebut berbelok ke rumah joglo yang tinggal tiang utamanya. Sejenak sosok itu berhenti di sana, sebelum akhirnya menghilang bersama gemuruh angin. Tepukan di pundak membuat Markise tersentak. Suara yang tak lain milik suaminya itu membuat ia gelagapan. Markise pun menyembunyikan tentang apa yang baru disaksikan. Dia beralasan kalau kangen dengan rumah lama, hingga ingin melihat sekali lagi sebelum rubuh total. Subari percaya saja, dia ajak istrinya kembali pulang karena hari semakin larut. Markise terus kepikiran tentang apa yang dilihatnya semalam. Perasaannya diliputi was-was. Saat selesai menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, dia pun beranjak menuju rumah joglo yang hampir rubuh keseluruhan. Tampak Hartoyo sudah berada di sana bersama dua cucunya, yakni Pras yang berusia 8 tahun dan Praga yang berusia 4 tahun lebih tua. Mereka merupakan cucu kesayangan dari putra pertama Hartoyo, yakni Aidil. Kebetulan hari ini adalah hari libur, sehingga dua anak itu ikut serta dengan kakek mereka. Dua bocah itu pun menyusuri setiap sudut bekas reruntuhan. Meskipun Hartoyo menyuruh mereka agar diam saja karena banyak paku berkarat, namun mereka tidak menggubris. Kedua anak itu terus bermain-main menyisir lokasi sekitar. Toyo, ono masalah penting sing amer tak omongke, ucap Markise yang langsung mendekati adiknya. Lelaki itu tidak bergeser dari tempat berdirinya. Dia terus memandangi dua cucunya yang asik bermain-main, sambil mendengarkan apa yang diutarakan Markise. Dan lagi-lagi, Hartoyo menganggap ucapan Markise hanyalah kemustahilan. Dia mengaku kalau sudah menemui beberapa orang pintar untuk menangkal sesuatu hal yang buruk. Jadi, tidak mungkin jika terjadi musibah. Dia juga sudah paham betul tentang tata cara membongkar rumah joglo dari orang pintar yang ditunjuknya. Markise tidak lagi bisa berkata-kata. Dia sadar bahwa sekuat apapun meyakinkan adiknya, pastilah tidak mempan, karena Hartoyo telah mempunyai senjata andalan dalam melawan pendapatnya. Sejenak kemudian, para pekerja sudah berdatangan. Mereka menatap setiap tiang yang masih berdiri kokoh. Sekejap kemudian saling membagi tugas untuk merobohkan tiap tiang dengan segala perhitungan yang matang. Di sisi lain, Markise masih terdiam dengan tatapan cemas. Dia hanya mampu menyaksikan dan berharap semua berjalan tanpa kendala. Dalam hati kecilnya berdoa, semoga Tuhan melindungi mereka semua. Namun takdir berbicara lain. Saat tiang sempat bergeser, salah seorang pekerja terjatuh dari atas. Semua menjerit histeris melihat pemandangan mengerikan itu. Seketika, darah keluar dari mulut dan hidung. Yang kemudian tukang kayu naas itu pun meninggal dunia. Dia adalah Bakir, tukang kayu senior yang dikenal cukup handal. Dia juga dikenal sebagai ahli panjat yang hebat dan selalu berhati-hati saat menjalankan pekerjaan. Namun pagi ini semua cerita itu seolah tidak berlaku. Bakir mengembuskan nafas terakhir saat melakukan pekerjaannya. Pria yang selalu berhati-hati dalam bekerja, hari ini menemui ajal. Hartoyo yang berada di antara kerumunan langsung berlari tanpa mendengar tangisan Pras, yang ternyata cucunya itu tertusuk paku di telapak kaki kiri. Dengan segera dia menyuruh agar warga mengurus jasad Bakir, sedangkan dia sendiri akan membawa Pras ke puskesmas setempat. Markise sendiri semakin cemas dengan kejadian pagi itu. Dia yakin bahwa apa yang menghantuinya semalam menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan. Dia juga teringat dengan ucapan sang ibu tentang bahaya jika sampai membongkar rumah tersebut. Dan tiang itu sudah bergeser, yang berarti semua tiang sudah tidak lagi pada tempat semula. Sama halnya sudah roboh secara keseluruhan. Pagi itu pun semua pekerja kembali pulang. Mereka akan mengurus proses pemakaman Bakir, sedangkan Markise menemani Hartoyo di puskesmas.
Usai pemakaman Bagir, warga dihebohkan dengan cerita dari Ridwan. Kawan satu tim Bagir itu dengan terbuka mengisahkan tentang apa yang dialami rekannya. Dia pun mengawali cerita di hadapan beberapa warga. Pagi itu, seperti biasa, Ridwan menjemput Bagir. Sebelum berangkat, Bagir sempat bercerita bahwa semalam dia telah melihat sesuatu yang menyeramkan. Semua diawali saat Bagir merasakan udara sangat panas di seperempat malam. Saat dia terjaga dan tidak melepas baju, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Bukan hanya sekali, tapi pintu diketuk berulang kali. Bagir pun bangkit, tanpa membangunkan istrinya yang tertidur pulas. Saat pintu terbuka, Bagir mengaku melihat keranda melayang di pelataran rumah. Tampak pula semua yang memikul keranda memakai jarik dengan rambut panjang terurai. Mereka semua berjalan di atas udara dan tidak menampakkan wajahnya. Hal itu membuat Bagir seolah berhenti bernafas. Bertambah menegangkan saat angin kencang datang menyibak kain penutup keranda. Sekilas dia melihat kalau yang berada di keranda itu adalah dirinya. Saat dicekam merasa ketakutan, disusul kemudian terdengar suara menggema dari beberapa perempuan. Segera Bagir menutup kembali pintu, lalu bergegas ke kamar. Perasaannya benar-benar takut. Dan saat dia tidur kembali, dia bermimpi bertemu dengan kakek neneknya yang telah tiada. Termasuk juga ibunya yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Muncul mengajaknya pergi jauh. Di alam bawah sadar itu, Bagir mengikuti ajakan para leluhurnya. Cerita dari Ridwan itu semakin menyebar luas meski hanya semalam. Namun tidak semua warga mempercayai kisah itu. Sebagian menganggap bahwa cerita yang beredar hanyalah bualan saja. Mereka yakin bahwa apa yang menimpa Bagir memang sudah menjadi suratan takdirnya. Memang itulah akhir hayat si tukang kayu yang harus meninggal dunia dengan cara terjatuh saat melakukan pembongkaran rumah. Di sisi lain, Markise menjadi sangat khawatir saat cerita tersebut sampai ke telinganya. Dia takut jika ucapan nenek dan ibunya menjadi kenyataan, bahwa tidak hanya keluarganya saja yang mengalami celaka, namun berdampak pada warga sekitar. Lain hal dengan Hartoyo yang menganggap cerita tersebut hanyalah mengada-ada. Dia pun tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi keputusannya. Dia tetap akan merobohkan semua tiang dan membangun rumah untuk anak-anaknya di tanah seluas hampir 1 hektar itu. Sementara itu, Pras yang divonis tetanus telah mendapat perawatan pertama dari pihak puskesmas. Namun kondisinya yang demam tinggi mengharuskan rawat inap di rumah sakit. Dan saat tiba di ruangan, bocah berkulit putih bersih itu kondisinya mendadak membaik. Tidak nampak kesakitan seperti keadaan semula. Dan malam itu juga, pihak keluarga segera membawanya pulang. Sekitar pukul 11 malam, tibalah mereka di rumah. Keadaan perkampungan tampak sepi. Begitupun dengan rumah Bagir yang dilewati. Tidak ada warga yang ngobrol seusai acara Yasin Tahlil. Saat turun dari mobil, Pras langsung menuju kamarnya. Pras, ngombe obat dhisik yo, Nang. Ucap Bu Herlin yang sudah menyiapkan beberapa racikan obat. Pras menuruti ucapan ibunya. Dia pun langsung meminum obat dan segera berbaring di ranjang empuknya. Anggota keluarga lain sudah beristirahat di kamar masing-masing. Ibunda Pras yang baru saja selesai menunaikan sholat Isya segera menyusul putranya. Malam ini dia akan menemani tidur anaknya. Pras, ono apa to, Nang? Ucap sang ibu ketika melihat Pras membuka tirai jendela. Anak itu menengok keluar seakan sedang menyaksikan sesuatu di sana.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.